Kabupaten Kuburaya merupakan kabupaten memiliki keberagaman suku bangsanya. Dari keberagaman suku bangsa inilah tercipta pula kekayaan budaya yang tersebar di seluruh kecamatan. Salah satu kecamatan yang masih menjadi pusat persebaran budaya adalah Kecamatan Teluk Pakedai. Kecamatan yang terdiri dari 14 desa ini, sebagian wilayahnya dikelilingi oleh perairan dan lahan perkebunan. Kondisi inilah membuat transportasi air menjadi media transportasi utama untuk menuju kecamatan ini. Dengan kondisi dan kelimpahan sumber daya alam yang luar biasa, menjadikan masyarakat Teluk Pakedai rata-rata bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan pedagang. Nggak boleh dimatikan lampu lu nih, Li. Di Teluk Pakedai, kehidupan tidak hanya bergerak melalui aktivitas pasar dan hasil laut, tetapi juga melalui tradisi budaya yang syarat makna. Salah satu tradisi yang tetap lestari hingga kini adalah Mapan Redewata, atau yang dikenal sebagai makan dalam kelambu. Kehidupan berpadu dalam harmoni yang sederhana namun penuh makna dalam adat perkawinan. Ritual ini menjadi bagian penting yang melambangkan doa dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh berkah, dan dijauhkan dari mara bahaya. Kelambu yang dihias indah menjadi simbol perlindungan, kesucian, dan keberkahan bagi pasangan pengantin baru. Mayoritas masyarakat di Teluk Pakedai adalah masyarakat Bugis, dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, juga menggunakan bahasa Bugis dan dicampur bahasa Melayu, karena pengaruh akulturasi. Salah satu ritual atau tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah Mapan Redewata, atau makan dalam kelambu. Tradisi ini memiliki beberapa rangkaian prosesi, dari persiapan yang mulai dilakukan dari siang hingga sore hari, oleh keluarga yang melaksanakan untuk menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan saat prosesi Mapan Redewata yang dilakukan pada malam harinya. Nama saya Tasim. Sering dipanggil di sini di Paredo Asyakuni Wak Tasim. Nama tinggal saya sekarang di Paredo Yakob, Teluk Pakedai 2. Kecamatan Teluk Pakedai. Nah, pekerjaan saya sehari-hari tani. Itulah nama lengkap saya. Kalau yang dukunnya itu nenek saya namanya Tok Besek, itu dukun beranak. Jadi ninggalnya Tok Besek itu tadi adiknya bapak saya dukun beranak lagi, namanya Wak Memeng. Terus bapak saya namanya Abdul Hamid, juga dukun-dukun. Terus pak muda saya di Sungai Jawi dulu tinggalnya namanya Wak Kube, juga dukun. Pokoknya alhamdulillah kalau keluarga kita banyak lah yang dukun-dukun. Emang dari kecil-kecil dulu saya pun pernah nengok orang tua pun biasa ngasihkan dengan orang-orang tuh. Orang itu udah nikah mau ngasih makan dewata, ndak ada dukun. Akhirnya lama-lama itu ceritanya ayam tuh segala macam pulut dimakan begitu, ya tak ada dipakai lagi. Karena ndak ada yang bisa ngasih. Jadi saya berpikir kalau begini nanti untuk anak cucu kita macam mana caranya kan? Jadi akhirnya saya tuh pergi nanya dengan abang saya. Jadi saya disitulah tempat bertanya dan sampai nuntullah di situ dengan abang saya. Akhirnya alhamdulillah tidak berapa lama ada orang nikah, saya cobalah ngasih. Jadi saya waktu itu umur 50 tahun sampai sekarang ini kan umur 60 tahun sampai sekarang ini lah saya ngasih.
istilahnya kalau orang Bugis itu mapan dewata, makan dewata, ngasih makan dewata. Kita ini kan mempunyai roh, laki-laki mempunyai roh, jadi perempuan mempunyai roh itu mau disatukan. Jadi kalau belum akad nikah belum kita kasih karena belum disatukan. Jadi kita tak bisa melepaskan dulu. Jadi kita kan nunggu mau akad nikah dulu, baru diadakanlah seperti ini. Nah, kalau tidak disatukan itulah tadi itu nimbulkan keributan. Nah, jamnya tuh udah milih waktu lah, pokoknya dari jam udah habis maghrib tuh udah bisa dah. Nah, udah habis maghrib tuh sampai tengah malam pun bisa. Cuman kalau udah tengah malam kan kita ini kan capek kan. Nah, yang sering-sering itu ya jam 8 jam 9 lah. Nah, itu yang sering. Soalnya kalau di siang hari itu kan bayang-bayang kita belum ada. Nah, kalau udah lepas maghrib itu udah ada bayang-bayang. Adapun kalau siang itu tidak jelas. Jadi untuk kasih makan itu yang pertama itu kan itu ada dua. Jadi kalau kebiasaan yang pakai ayamnya dimasak, pakai kuah, pakai ayam masak. Kalau yang kebiasaan yang pakai ayam panggang, kita pakai ayam panggang. Nah, terus kawannya itu bulut 4 jenis. Putih, hitam, merah, kuning. Kalau 3 pun tidak bisa. Seumpamanya merah ada, kuning tak ada, dia tak bisa. Dia tak mau, harus 4 jenis. Karena kita pakai 4 penjuru alam. Nah, terus tambahnya lagi segala macam tuh air minum kan, tembokan, pisang itu tambahnya. Nah, terus kelapa itu tadi betul namanya beras duduk, padi duduk itu mau ikut. Beras duduk itu 1 gantang. Jadi 1 gantang itu kalau istilah orang Bugis itu 12 canting. 2,5 kilo kalau cara kilo. Nah, jadi sama itu padinya pun 1 gantang, berasnya pun 1 gantang. Nah, lilin itu kalau yang bagus tuh mau lilin lebah, kata orang tuh lilin kuning. Nggak bisa kurang satu apapun, harus lengkap. Kalau nggak ada mau dicari. Karena kalau nggak lengkap itu bisa jadi kesurupan nanti yang dikasih makan tuh. Kalau celaknya tuh celaknya. Ada tuh. Nama saya Norana, istrinya Wasing. Tempat tinggal saya di Pak Yakob. Itu napa tadi itu napa soko. Banyak orang yang tak tahu tuh, kita dipanggilnya. Reko sirenya, purutnya 4 jenis, kelapanya pedi duduk, beras duduk, pisang, daun barunya, pakai nasi, bawa daun baru tuh lapisnya kenapa purut lagi atasnya, telok atas itu. Nah, yang perannya itu tadi itu yang merah pakai daun muja, nah yang kuning tuh pakai kunyit, itu warna alamnya. Dan semua itu pewarna itu perlu dikukus. Aturan dia memang 7, yang di bawah 1, yang di atas 1. Nah, ada yang namanya rumah, depan orang makan tuh rukun, pusat rumah orang sini uriala lali. Tengok orang-orang tua tuh begitu, jadi kita pengikut gak begitu. Lusi kering. Pertama kan kita sapu ke kening, itu minyak bau namanya. Jadi minyak bau itu disapu di kening, jadi kita niatkan di situ, namanya itu niat itu untuk ngasih tanda bahwa dia itu kan udah mau dikasih makan. Jadi itulah tujuan yang dikasihkan tadi itu. Kita mulai dari buang-buang kai dulu. Buang-buang kai itu yang kita kasihkan itu dari air tanah di situ. Kita sebutkan api angin kan di situ. Nah, yang buang-buang itu yang pertama kan telur ayam kampung, sirih 3 helai, pinang 1 butir. Nah, terus berteh beras kuning. Nah, itu.
Dah selesai dah ini buang-buangnya. Nah, terus sudah selesai itu kan, udah dikasih berteh, beras kuning, udah apa, udah selesai, kita naik. Jadi setelah kita naik, kita kasih lagi yang namanya makan di atas. Situ ada juga yang berkuasa di awang-awang. Itulah yang kita kasih. Yang di atas pun ada bacaannya. Jadi selesai lagi itu, barulah kita ngasihkan makan dewata tadi itu. Pertama itu kan di kening, ada bacaannya. Terus di kuping ada juga bacaannya. Tangan, kaki sama tuh, ada semuanya bacaannya tuh. Nggak boleh dimatikan lampu lu nih. Udah gitu bisa dah. Astagfirullahaladzim. Iko dia pakasa mereka. Pakasa dia ke mereka. Ada orang habis nih. Udah belum? Nah, udah ini. Udah dikasih makan ya selesai, barulah kita baca doa selamat. Nah, karena pekerjaan kita udah selesai. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa rahmatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Nah, cuman gitu bacaannya kalau yang ngasih makan badan tuh doa selamat aja. Macam tadi malam tuh kan. Nah, kita baca doa jamaah. Ya, bisa rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya wal akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dah, selesai dah. Kalau ada bahan yang lebih tuh ya kita sedekahkanlah dengan orang-orang yang ada dengan sekeliling kita tuh. Kita kasihkan dia bawa balik ke, mau dimakan di situ ke. Jadi ini kami untuk menyerahkan ke dukun yang melaksanakan tadi di dalam kelambu. Inilah saya nyerahkan kepada paman saya sendiri nih, Muhammad Tasim. Saya serahkan ini kepada Wak Tasim menerima atas yang saya berikan ini dari dunia sampai ke akhirat. Jadi kalau dia setelah selesai udah nikah, nanti kalau tak ada dikasih itu ada nanti dia tidak tentu apa, tidak cocok paham. Karena gangguan dari itu tadi itu, dari makan dewata itu.
Kalau dikasih itu insya Allah atas izin yang maha kuasa dia akan tentram. Itulah kalau bisa kita nih kan sebagai ada bugis nih kita carilah jangan sampai hilang gitu kan. Nah, kita teruskan apa yang dipelajari orang tua kita dulu kita ikutilah. Karena kalau kita pun tidak ngikuti mungkin kita ini tidak bisa tentram. Karena ada istiadat kita udah kita buang. Nah, makanya kalau bisa kita lanjutkanlah sampai istilahnya putus satu ganti satu kan gitu. Memang itu tak bisa tinggal memang tuh. Kalau kita bugisnya. Itulah diminta tuh supaya kita nih anak-anak yang ke depan tuh untuk meneruskannya nanti. Dia minta saya karenanya bangsa yang ini tak boleh kita buang. Karena ini adat dari nenek moyang kita dulu. Sesudah saya ini belum ada. Jadi belum ada yang mau bertanya, belum ada yang ingin tahu macam mana caranya. Tapi kalau ada yang mau insya Allah kita siap mengajarnya.